Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi project test UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Raymond SEMM. Dari konsep-konsep dasar akuntansi manajemen, yang pertama ada sistem informasi akuntansi manajemen. Ada 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama ada masukan, yaitu kegiatan ekonomi. Kedua, proses, yaitu pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis pelaporan, dan pengelolaan. Ketiga, keluaran, itu laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Untuk proses manajemen itu sendiri, proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan ini memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik atau feedback, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Dapat berupa informasi keuangan maupun non-keuangan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Pengambilan keputusan ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan perilaku etis. Semua praktik akuntansi manajemen dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba, di mana secara tradisional kinerja ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Namun, demikian tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Dalam prakteknya, beberapa perusahaan telah mengembangkan kode etik yang disebut sebagai Code of Conduct. Kode etik tersebut berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lanjut, jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan atas yang pertama, sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau Functional Based Management atau bisa disingkat dengan FBM. FBM ini dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Kedua, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau bisa disingkat dengan ABM. ABM ini merupakan sistem yang lebih baru. Untuk perbandingan antara FBM dengan ABM, untuk FBM sendiri merupakan penggerak berdasarkan unit, intensif dalam pengalokasian, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, berfokus pada pengelolaan biaya, informasi aktivitas sedikit, maksimalisasi kinerja unit individual, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Sedangkan untuk ABM itu sendiri merupakan penggerak berdasarkan unit dan non-unit, intensif dalam penelusuran, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel, berfokus pada pengelolaan aktivitas, informasi aktivitas terrinci, maksimalisasi kinerja seluruh sistem, dan penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja.